Halo trader, kembali lagi di channel Bitcoin Indonesia dan mungkin sudah lama sekali saya nggak pernah update video lagi ya. Nah, jadi kenapa saya jarang update video? Mungkin karena ada beberapa hal di dunia nyata yang saya lakukan ya. Nah, jadi belakangan ini saya mulai aktif kembali ya, seperti di crypto, aktif melihat market Bitcoin lagi dan sempat browsing di YouTube juga. Ternyata ada banyak isu baru ya. Nah, salah satu isu yang sering saya dengar di YouTube ya, bahkan banyak sekali channel yang bahas yaitu tentang binary option itu ya, tentang afiliasi juga ada ya. Nah, jadi di sini masalah binary option ini ya, jadi di tahun lalu, beberapa tahun lalu saya juga sempat bahas ya teman-teman. Di video saya yang dulu, saya sangat tidak menyarankan kalau teman-teman yang nonton channel ini uh, mencoba binary option tersebut ya, karena cepat lambat duit kalian pasti habis ya. Nah, dan tentang afiliasi sendiri, jadi untuk afiliasi juga ada banyak sekali versinya, dan untuk afiliasi yang dibahas oleh banyak channel YouTube itu adalah afiliasi dari binary itu sendiri ya, yang dimana yang afiliatornya dapat katanya 70% dari kerugian ya. Nah, dan itu tidak berlaku di dunia kripto ya, yang memang real kripto, tempat kita berjualan atau trading kripto seperti di toko kripto, di Pintu, di Indodax ataupun di Binance ya, di market kripto yang memang real. Jadi kalian juga harus bisa bedakan ya. Jadi di real exchange atau tempat pertukaran kripto itu pada saat kita melakukan beli ataupun jual, jadi kita memang mendapatkan barangnya ya teman-teman. Jadi pada misalkan sebagai contoh saya membeli Bitcoin ya di toko kripto, misalkan saya beli Bitcoin. Jadi pada saat kita klik beli, kita memang mendapatkan sebuah Bitcoin ya teman-teman. Walaupun memang untuk Bitcoin itu kan tidak ada bentuk fisiknya ya, tapi ada bentuk digitalnya. Nah, sebagai bukti kita memang dapat Bitcoin tersebut ya. Misalkan kita beli Bitcoin di toko kripto. Nah, di saldo kita kan ada itu saldo Bitcoin ya, 0, berapa BTC gitu ya. Dan 0, berapa BTC aset kalian itu kalian bisa satu ya, bisa simpan tanpa ada batasan waktu ya. Bisa kalian pindahkan ya, bisa kalian pindahkan entah ke exchange lain ataupun pindahkan ke wallet pribadi bisa ya. Itu membuktikan memang ada produknya. Dan selain itu juga perlu kalian ketahui, walaupun kita memang real trading ya, memang benar-benar melakukan aktivitas trading online ya, uh, itu juga tidak memungkiri atau tidak menutup kemungkinan kalian juga bakal rugi ya teman-teman. Karena trading ini sifatnya luas ya, jadi ada untung ada rugi. Jadi yang perlu saya tekankan di sini adalah walaupun kalian trading secara legal ataupun secara memang sudah benar-benar trading, itu tidak menutup kemungkinan kalian juga bakal rugi ya, karena di sini juga ada untung ruginya. Jadi itu harus kalian pegang prinsipnya ya. Jadi karena dalam berdagang tersebut kita tentu saja bisa untung ataupun bisa rugi ya. Sama pada kasus kita misalkan berdagang pada kehidupan nyata ya, kan kita tidak melulu bisa tetap untung ya. Nah, seperti itu. Jangankan di binary option ya teman-teman. Ya, kalau binary option kan itu kalau menurut saya pribadi itu kalian sudah 99% bakal rugi ya. Kita lihat yang di market real crypto aja deh. Dari market real crypto aja ada banyak sekali orang yang mengalami kerugian ya teman-teman. Jadi di sini kalian juga harus bedakan mana yang rugi karena kalian berjudi ya, dan mana yang rugi karena memang kalian
di kripto karena mungkin beli pas harganya lagi tinggi ya. Saya mau cerita sedikit pengalaman saya membeli Bitcoin ya. Waktu pertama kali di tahun 2016 itu saya mulai beli Bitcoin. Beli Bitcoin nggak punya pengalaman, nggak punya experience di dunia kripto, tapi ya punyalah sedikit experience di dunia IT ya. Karena memang passionnya di sini. Saya membeli Bitcoin, ada membeli Ethereum juga, ada membeli beberapa coin micin yang hype pada waktu itu ya. Jadi pada waktu saya membeli itu, nah pada waktu itu juga ada banyak sekali situs-situs yang scam ya teman-teman. Akhirnya beberapa Bitcoin yang saya beli, saya coba ya, saya coba kirim ke sana ke sini, yang pada akhirnya scam ya. Kalau itu diamkan mungkin nilainya lumayan besar kalau sekarang ya. Oke, jadi pada saat saya ikut sebuah program yang scam seperti itu dulu ya, saya nggak masalah ya. Jadi karena itu atas kemauan saya sendiri dan tentunya sebagai pembelajaran untuk ke depan tidak terjadi lagi ya. Nah, akhirnya saya belajar lagi sampai peak di akhir tahun 2017 itu kan Bitcoin naik ya. Bitcoin naik tinggi, di sana saya untung dulu ya, sementara untung dulu. Akhirnya di awal tahun 2018 itu kan Bitcoin dan altcoin kan mulai turun lagi tuh. Karena saya nggak punya experience, masih minim ya, masih newbie waktu itu. Pada waktu turun itu saya beli-beli terus teman-teman. Nah, akhirnya keuntungan yang saya dapat di tahun 2017 itu udah diambil lagi oleh market. Bahkan sampai akhirnya rugi ya teman-teman, rugi berdarah-darah. Tapi saya masih tetap yakin kalau koin-koin yang saya beli ini akan naik pada waktunya ya. Karena disambil saya nyangkut ya istilahnya kalau dunia kripto, nyangkut di BTC dan Ethereum dan beberapa koin lain. Pada saat nyangkut itu saya belajar ya teman-teman, mendalami ilmunya. Sebenarnya yang saya beli itu apa sih seperti itu ya. Apa sih yang saya beli ini, apakah nanti ke depannya prospeknya bagus atau tidak. Itu saya pelajari mendalam, yang akhirnya pada tahun 2020 ya, itu saya nyangkutnya udah sampai 3 tahunan lebih ya, udah berdarah-darah terus, dan budget untuk beli juga udah nggak ada ya, jadi keuangan saya sudah mulai rusak mungkin karena kripto dan karena kecerobohan saya sendiri, main beli-beli aja. Mungkin ada teman-teman yang juga mengalami ya. Salah satu keuntungannya mungkin saya yakin ya teman-teman. Yakin itu saya dapatkan karena saya mempelajari. Saya yakin jadi pada waktu murah itu saya nggak ada jual ya. Saya ada nggak jual. Lalu pada akhirnya pas waktu awal COVID kan mulai crash lagi itu. Waktu itu udah mungkin titik terendah dalam keuangan saya ya. Titik terendah. Lalu pada akhirnya market kembali rebound. Sedikit ada harapan untuk saya pribadi waktu itu. Lalu marketnya terus naik ya, yang akhirnya aset yang saya beli, Bitcoin, Ethereum, dan beberapa altcoin juga ya, seperti koin-koin top lah, itu naiknya hampir ada yang 1000% atau bahkan lebih 2000% ya. Kalau kita hitung itu durasinya mungkin sekitar 4-5 tahunan ya, baru bisa uh, aset-aset kripto yang saya beli itu nilainya jadi besar ya. Mungkin kalau teman-teman saya yang lihat sekarang mungkin mereka bingung, mungkin kan saya bikin beberapa usaha lain juga ya, modalnya dari mana, mungkin dikira instan juga, jadi saya jelaskan di sini. Beberapa penghasilan yang saya dapat sekarang itu sudah saya tabung dari 4 tahun lalu ya, dan berdarahnya itu sakit ya teman-teman. Jadi kalian yang nyangkut mungkin tahu bagaimana rasanya nyangkut, apalagi nyangkutnya selama 4 tahun ya. Dan itu cukup sakit dan mungkin bisa terbayarkan di kenaikan kripto di tahun 2021 lalu ya. Sampai sekarang juga harganya juga masih
lumayan cukup tinggi ya, jauh dari harga dulu. Nah, jadi seperti itu prosesnya ya. Jadi yang saya ingin tekankan di sini, tidak ada proses untung yang instan ya teman-teman. Yang saya dapatkan sekarang adalah yang saya lakukan dulu ya, yang saya lakukan dulu. Dan saya pun merasa saya bukan orang yang pintar ya. Dalam orang yang pintar, mungkin saya lebih menganggap saya orang yang beruntung ya di dunia kripto ini, bisa dapat lebih awal. Nah, itu dia sedikit sharing pengalaman saya, karena mungkin saya takut seperti kejadian di awal 2018 ya, ketika saya udah untung lalu diambil lagi oleh market. Jadinya di tahun lalu, tahun ini saya ambil ya, saya perbaiki portofolionya. Kalau dulu kan memang all in di crypto ya. Kalau sekarang saya ambil beberapa untuk usaha-usaha lain, untuk backup suatu saat nanti misalkan ada satu usaha yang mungkin turun, ada usaha backup agar saya tetap bisa makan. Nah, itu dia teman-teman. Jadi tidak ada yang instan dalam hidup ini ya, memang harus ada sedikit, memang ada banyak perjuangan ya, bukan sedikit ya. Ada banyak perjuangan, kalian tekun, yakin dengan sesuatu yang kalian lakukan ya. Dan itu berdasarkan keputusan kalian sendiri ya, bukan keputusan orang lain ya. Nah, itu dia. Agak bolak-balik ya, jadi itu dia sedikit sharing dari saya buat teman-teman yang masih di kripto, ataupun atau mungkin teman-teman yang baru join yang saat ini mungkin lagi nyangkut ya. Jadi pakai semua itu sebagai pembelajaran ya. Atur bagaimana portofolio kalian yang ideal untuk kalian, karena setiap orang beda-beda. Buat strategi kalian sendiri, jangan percaya dengan strategi orang lain ya. Karena yang paling tahu adalah diri kita sendiri, karena kita yang pakai. Nah, mulailah percaya diri ya teman-teman. Dari dulu itu saya juga sering mengikuti banyak orang ya. Banyak orang, mungkin ada sisi bagusnya, tapi nggak semuanya saya ambil ya. Yang cocok untuk saya itu saya ambil, yang nggak cocok saya abaikan. Jadi percaya pada diri sendiri dan ambil keputusan untuk uang kalian sendiri dari diri kalian sendiri. Itu aja. Oke, itu saja untuk sharing kali ini. Jika ada yang ditanyakan, langsung saya tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.